Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Julianto. Di sini saya akan mendokumentasikan secara singkat mengenai to-do app sederhana yang saya buat menggunakan Flash pada bagian backend. Untuk bagian frontend saya menggunakan Bootstrap. Untuk bagian frameworknya dan HTML, JS serta JavaScript. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fitur yang tersedia pada to-do app sederhana yang saya buat, penjelasan flow code yang saya buat, dan penjelasan singkat mengenai function-function yang saya buat. Untuk itu dapat memulainya dengan untuk Anda mengikuti ini dapat melihat GitHub saya. Untuk requirement-nya udah tertulis di sini. Untuk cara setupnya juga sudah tersedia. Untuk merunningnya dapat menggunakan kontainer ataupun menggunakan Docker Compose. Saya di sini kebetulan menggunakan kontainer untuk mempercepat melakukan prosesnya tanpa menunggu menggunakan instalasi menggunakan Docker Compose. Di sini saya sudah melakukan step-step yang sudah saya buat pada akun GitHub saya. Tinggal saya menjalankan project saya. Tinggal mengetikkan python run.py. Setelah merunning app plus yang saya buat, Anda dapat membuka pada port localhost port 5000. Sebenarnya ketika Anda mengetikkan localhost 5000, Anda redirect ke login dikarenakan pada halaman indeks memerlukan JWT token. Untuk membuat JWT token, Anda dapat melakukan login atau sign up terlebih dahulu. Jika Anda tidak memiliki akun, dapat melakukan register terlebih dahulu. Jika berhasil melakukan register, dapat melakukan login. Berikut ini tampilan dari to-do app aplikasi sederhana saya. Untuk fitur yang tersedia yaitu list dari project yang kita buat. Kebetulan kita list dari task yang kita buat. Kebetulan kita belum mempunyai task. Dan untuk membuat task kita memerlukan sebuah project yang kita pilih. Untuk itu kita masuk pada menu project list. Dapat membuat project yang diperlukan, misalnya HTML. Untuk fiturnya, seperti Anda lihat, saya untuk melist semua project, menambahkan project, CSS. Jika misalnya ada kesalahan typo, dapat melakukan edit. Ataupun jika Anda tidak ingin menggunakan project ini, dapat melakukan delete. Kebetulan saya perlu untuk mendemonstrasikan perihal pada saat penggunaan projectnya. Pembuatan task CSS. Setelah membuat project list, Anda dapat menggunakan project list ini pada bagian task. Untuk bagian task, kita memiliki fitur untuk menampilkan semua task ataupun memfilter sesuai dengan project yang Anda pilih. Misalnya, saya membuat task 1 dengan menggunakan HTML. Projectnya kita HTML. Untuk yang kedua kita juga sama. Task 2 kita menggunakan project HTML. Untuk task 3 kita menggunakan CSS. Untuk bagian awal kita menampilkan semuanya. Jika Anda ingin melihat
spesifik project yang Anda buat dapat memfilternya untuk menampilkan HTML saja serta CSS saja. Kita menampilkan semua. Pada saat saya mendemonstrasikan cara membuat sebuah tes ini, adapun fitur yang tersedia saya lupa untuk menjelaskannya, itu task. Misalnya Anda membuat task 4 dan memilih project. Untuk bagian error-errornya sebenarnya banyak yang sudah saya handle untuk errornya. Misalnya kita tidak memilih project, error untuk project, serta misalnya title juga saya kosongin, error. Tapi untuk mempersingkat penjelasan, saya cuma untuk mendemonstrasikan pada bagian task, pembuatan task saja yang terjadi error. Untuk yang lainnya, jika Anda ingin mencobanya, dapat melakukan testing. Kita coba untuk menambahkan pada bagian CSS lagi. Jika misalnya tugas Anda sudah selesai, dapat mengklik finish. Akan berada pada bagian container done. Misalnya Anda juga ingin unfinish, dapat mengklik unfinish. Untuk edit, misalnya Anda ingin menambahkan deskripsi, ini deskripsi, dapat melakukan edit juga. Serta jika Anda ingin menghapus tasknya, dapat melakukan delete task. Untuk bagian front end sederhana, kebetulan untuk setiap user juga memiliki fitur. Jika login menggunakan user lain, project yang Anda buat tidak akan dilihat oleh project orang lain. Saya coba untuk logout, membuat akun baru. Kita coba login. Kita tidak dapat melihat semua project orang lain, task ataupun project yang dibuat orang lain. Sekian untuk bagian front end yang dapat saya paparkan. Untuk bagian kode, saya mulai dari bagian database. Untuk struktur database-nya sederhana saja, dimulai dari user. Setiap user nanti dapat membuat banyak project, dan satu project dapat membuat banyak task. Adapun ini untuk bagian kode front end, dapat stop ini terlebih dahulu. Open test editor. Untuk bagian front end, untuk keterangan mengenai file serta direktori yang saya buat ini, dapat melihat pada bagian deskripsi. Folder struktur ini sudah saya jelaskan secara detail. Untuk itu saya akan melihat kode pada bagian front end. Untuk front end terdapat pada bagian template. Adapun kode-kodenya yaitu untuk base. Untuk base HTML-nya ini untuk membuat sebuah template yang digunakan untuk semua pada bagian tersebut. Misalnya untuk out, ya pada bagian out itu memerlukan base-nya itu. Sedangkan base yang ini digunakan untuk index dan project. Kita akan lihat secara singkat pada bagian login. Untuk login sederhana saja. Untuk bagian gini, depan register juga. Yang saya ingin tekankan di sini untuk bagian front end-nya ini saya menggunakan sederhana saja, sedangkan untuk bagian API saya menghandle-nya menggunakan Ajax. Untuk itu dapat melihat pada bagian, misalnya melihat pada bagian register. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja untuk register. Untuk basic, pertama saya membuat event ketika melakukan submit untuk mendapatkan menginisialisasi toast yang muncul
jika ada error ataupun sukses, untuk kode melakukan validasi serta mendapatkan nilai-nilai yang dioper untuk mendapatkan nilai-nilai dari prompt yang kita buat. Ini untuk kode-kode Ajax-nya. Untuk bagian script register dan login itu sebenarnya sederhana. Untuk yang bagian yang lebih sulit dijelaskan yaitu pada bagian index. Untuk bagian indeksnya ini dapat melakukan handle logout ataupun remove token, handle API untuk mendapatkan semua proyek dan menyimpan di local storage, melakukan handle API untuk mendapatkan task, dan sekaligus ini untuk memfilter jika difilter menggunakan by project ataupun tidak difilter. Untuk difilter menggunakan by project, kodenya seperti ini. Untuk melakukan filter by project ini, untuk all project ini logikanya itu sederhana, yaitu ketika melakukan login ke project ini, jika tidak ada project yang dipilih maka akan menampilkan ini. Jika ada project yang dipilih akan menampilkan list by project. Adapun ini untuk kode menambahkan add task, handle untuk mendapatkan untuk edit data, dan seterusnya dapat Anda lihat pada kode ini. Untuk projectnya sama juga sebagian besar itu. Untuk pada backend, Anda dapat melihat pada bagian API. Untuk API sederhana seperti login, register, dan logout dapat melihat pada bagian authentication. Authentication ini untuk membuat token dan lain-lainnya. Untuk project di sini menghandle membuat project, mendapatkan project, update project, serta mendelete project. Untuk bagian task, untuk membuat task, untuk mendapatkan semua task, untuk mengupdate task, mendelete task, ataupun mengupdate status. Untuk itu saya cuma menjelaskan secara singkat function-function yang saya definisikan di sini. Karena keterbatasan waktu, sekian, terima kasih.